Jadi kalau ditanya sama teman-teman wartawan saya gimana, ya dalam hati saya mengampuni beliau lah. Saya udahlah, saya serahkan kepada teman-teman kepolisian. Mobil baru desainer dan presenter Karen Delano dibawa lari oleh sopirnya sendiri. Sopir bernama Ferdi itu baru bekerja selama 1 minggu sebelum melarikan Mitsubishi Expander. Karen ditemani Sandi Arifin mendatangi Polsek Setiabudi untuk memberikan keterangan tambahan. Pada malam hari ini, ya, saudara Karen Delano, ya, didampingi oleh kuasa hukumnya, ya, saudara Sandi Arifin, ya, telah diambil keterangan tambahan, ya, terkait kasus yang terjadi kemarin, ya, yakni penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadinya. Ya. Kejadian tersebut dapat kita ungkap, ya, pada hari Sabtu sekitar pukul 16.00 kita tim dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Baktiar yang melakukan penangkapan di wilayah Bandung. FE ini kita amankan pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu, namun karena kasus ini masih dalam melakukan pengembangan untuk menemukan unit kendaraan yang dimana kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Ya, sehingga kita melakukan penyelidikan secara mendalam, ditemukanlah 2 orang yang terlibat yang baru saja kita amankan. 2 orang yang terlibat ini siapa, Nat? Maksudnya dalam konteks dia penadah mobilnya atau seperti apa? Itu masih kita lakukan pemeriksaan. Artinya komplotan, Anda? Dugaan sementara adalah ini sindikat. Ya. Ditangkapnya hari ini belum komplotan itu? Ditangkapnya hari ini. Ya. Kita masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengembangkan lagi apakah ini merupakan satu jaringan yang profesional. Ya, artinya kita masih terus melakukan pengejaran terhadap unit mobil yang memang belum dapat ditemukan hingga hari ini. Namun keberadaannya sudah kita ketahui. Dan untuk supir ekonomi kakak saking nggak mampunya atau seperti apa sih, Mas? Dari keterangan, ya, mengatakan faktor ekonomi, namun kita masih menduga karena ini terkait dengan satu sindikat karena mereka satu sama lain saling mengenal sehingga kita masih melakukan pendalaman. Apakah ini pertama kali atau yang kedua kalinya yang dilakukan dari FE ini? Nah, itu masih kita terus lakukan pendalaman. Menurut keterangan 1 kali, namun dengan modus yang ada, dengan saling mengenal satu sama lain dengan tersangka-tersangka yang terlibat yang kita amankan pada saat hari ini, ya, kami menduga ini adalah satu jaringan. Kronologi awalnya seperti apa sih, kakek? Bisa mundur sedikit sampai akhirnya seperti ini? Kan udah diceritakan kan, kronologinya yaitu tanggal 27 terakhir saya melihat mobil itu sama bapak itu jam 4:30 sore di apartemen saya. Setelah saya pulang dari fitness itu jam 1 siang, 3 jam itu kan saya nggak ketemu sama dia karena dia di parkiran kan. Jadi terakhir kali saya tahu bahwa tidak ada pelaku ini dan juga mobil saya jam 4:30 sore di tanggal 27. 28-nya saya kesini. Mas Karen, bertemu dengan pelaku tadi seperti apa? Sudah dipertemukan? Saya sebenarnya ini malah manajemen saya yang terpukul sekali ya. Saya juga sebenarnya teman-teman, tapi ini bapak tuh udah tua, 54 tahun. Ini saya nggak bisa marah juga ngelihat dia. Sebenarnya malah saya kasihan. Maksudnya saya kasihan ngelihatnya tuh, saya malah kayak saya kayak diingatkan saya punya orang tua bapak saya jadi ingat almarhum bapak saya gitu. Karena dia udah tua banget gitu ya. Makanya tadi saya coba bertanya bapak apa motifnya, kenapa saya orangnya. Jadi kalau ditanya sama teman-teman wartawan saya gimana, ya dalam hati saya mengampuni beliau lah. Saya udahlah, saya serahkan kepada teman-teman kepolisian, dari Bang Arif Oktora dan juga Bang Bahtiar. Ya saya berikan kepercayaan kepada teman-teman kepolisian, tapi saya bilang sama bapak tadi supir, saya bilang bapak tetap harus melanjutkan pertanggungjawaban ini kepada lewat teman-teman kepolisian hukum. Artinya proses hukum tetap dijalankan gitu. Tapi kalau ditanyakan saya gimana, saya maafkan beliau. Saya ya udahlah, karena ya yang penting ini pembelajaran besar buat saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat semua teman-teman, semua warga masyarakat Indonesia lah. Ternyata di sini saya belajar banyak
belajar semua, karena ini kan pengalaman pertama kali saya bisa di halaman ketemu sama bapak-bapak, abang-abang kepolisian yang hebat-hebat. Ini pengalaman pertama, jadi ini juga menjadi pembelajaran yang pertama buat saya yang besar sekali. Berarti artinya SOP di dalam penerimaan karyawan tuh benar-benar harus telitinya sangat luar biasa. Begitupun juga surat-surat mereka di saat mereka awal kerja itu memang harus lebih detail lagi. Jadi ini pembelajaran buat kita lah. Dia bilang dia minta maaf, dia menyesal. Itu aja yang dia bilang. Itu aja sih. Motifnya nggak dibilang sama dia ya? Dia bilang katanya refleks aja. dia ngomongnya gitu. Tapi ini manajemen saya juga berpikir udah ya udahlah, biarin dari teman-teman, dari abang-abang saya ini yang melakukan penyidikan yang lebih lengkap lagi. Kan tadi dikatakan Jumat, jadi semuanya akan jadi lengkap nanti di hari Jumat.